jadi hakim. Berbisnis dengan Allah. Caranya apa? Jangan kamu menghukum secara tidak adil. Karena hakim itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Itu disebut berbisnis dengan Allah. Bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Apapun silahkan. Cuma harus dasarnya iman. Bagaimana caranya? Paling gampang. Kalau ini saya lakukan, bagaimana menurut agama? Kalau ini saya lakukan, Allah ridha atau tidak? Kalau ini saya lakukan, Allah murka atau tidak? Selalu tanya itu. Jadi apapun yang ibu kerjakan, apapun pemirsa lakoni, bisnisnya apapun judulnya, harus selalu sesuai yang Allah mau. Kalau ini saya lakukan, bagaimana menurut Allah? Kalau ini saya lakukan, bagaimana akhirat saya? Itulah yang membedakan antara pedagang yang beriman dengan pedagang yang fasik. Yang kedua, wa rasulihi. Beriman kepada Rasulnya. Bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Jadi pedagang contoh Nabi berdagang. Mau kita tahu cara Nabi berdagang? Gimana Pak Ustaz? Itu belum jadi Nabi, Bu. Belum jadi Nabi. Nabi itu, Bu, lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Kalau beliau dagang dari umur 12 tahun sampai 40 tahun. Ya. Berapa tahun itu, Bu? 28. Berapa? 28 tahun. 28 tahun. 28. Dari 40 menjadi Nabi, 40 sampai 63. Berapa? 23. Mana lebih lama? Lebih lama Nabi dagang. Coba. Nah, coba bagaimana Nabi dagang? Ya Muhammad, berapa harganya ini kainmu? Nabi bilang, saya ini kan pegawai, jak kasihan. Tidak ada dalam kasihan bahasa Arab, tidak ada. Cuma ini supaya gampang kita mengerti ya. Saya ini kasihan pegawai Naji Hadijah. Barangnya Hadijah saya jual. Nah kasih kak modal 10 dirham. Terserah kita. Mau ki kasih untung kak, alhamdulillah. Mau ki juga beli modal, tidak jadi masalah. Yang penting saya jangan rugi, kasihan. Kira-kira ada pedagang begitu di Bungoro? Ada nggak Bu? Hah? Ada kira-kira. Maka kalau mau bebas dari azab Allah, tidak pernah rugi dan bebas dari azab Allah, dagang seperti Nabi. Nggak nipu orang. Coba kita praktekkan. Tapi rugi ki Ustaz, rugi menurut ibu, untung menurut Allah. Jadi koridornya selalu ukurannya yang Allah mau. Bukan yang penjual mau, yang mau pembeli mau. Maka itu disebut saya beli, transaksi dengan Allah. Kalau Allah yang mau, segala sesuatu kita lakukan dengan yang maunya Allah, dunia untung, akhirat untung. Tidak untung ya Ustaz. Kau bilang tidak untung. Tapi apa untungmu? Kamu tidak ditangkap polisi. Dagang nipu. Seperti yang ribut-ribut pernah itu Pertamina toh. Iya toh. Lagi ribu-ribu. Untung nih. Untung. Triliunan untungnya. Tapi ditangkap. Tapi kalau jujur. Tidak akan. Tidak kau dapat untung uang, apa untungmu? Tidak berurusan kau dengan aparat hukum. Itu untungmu. Apalagi untungmu? Tenang perasaanmu. Tenang perasaan. Tapi kalau kita nipu orang, tidak pernah kita tenang. Kenapa? Nah tahu mi. Nah tahu ki. Padahal habis mi untungnya yang 5 juta. 5 tahun yang lalu itu untungnya 5 juta. 5 tahun sekarang masih cemas ki. Sekalian ada nah tahu. Tidak bisa tenang kan? Sementara kita ini mau tenang. Betul. Ya. Maka kalau mau berbisnis tidak pernah rugi, bahkan jauh dari azab Allah, syarat keduanya ikuti Rasulullah. Sebagai pejabat. Rasulullah kepala.
Seandainya sekarang beliau adalah kepala negara. Sebagai penegak hukum, Nabi penegak hukum. Tidak membeda-bedakan anaknya. Nabi sampai panggil Fatimah, Fatimah sini kok. Ini hukum begini ya. Jangan kau merasa anak Nabi, anaknya Muhammad sehingga kau tidak taat hukum. Kalau kau salah 2 kali lipat hukumannya karena kau anakku. Apalagi profesi apa? Ikuti Nabi. Sebagai bapak, Nabi juga bapak punya 7 anak. 6 meninggal, 1 saja yang didapati Nabi menjadi Rasul. Siti Fatimah. Bagaimana perlakuannya? Sebagai kakek, sholat duduk, dinaiki, rukui, sujui, dinaiki sama cucunya. Lama sujud. Keluar cucunya dari pundaknya, baru dia bangun. Apalagi kepada sebagai suami. Tidak ada mikala romantis itu Nabi. Masya Allah. Mandi sama istrinya. Mandi. Bu, kenapa? Bu, saya juga dulu waktu pengantin baru mandi sama Mama Nece. Waktu pengantin baru. Sekarang panggil lagi mandi sama saudara gelek-gelek kan ya. Nabi tidak sampai usia senja. Contoh Nabi, apapun pekerjaan ada pada diri Nabi. Sebut apa? Sebagai pedagang, Nabi pedagang. Sebagai kepala negara, beliau rasul, penghulu para nabi. Ya pemimpinlah kau sekarang. Sebagai tetangga, Nabi juga punya tetangga. Maka contoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad itu bermacam-macam. Tidak selalu jihad pergi ke Palestina, membela warga Palestina. Jangan maki pergi mendaftar ibu. Mau pergi ke Palestina, jangan maki ibu. Kita susahi orang. Bahasa Arab saja kita tidak tahu. Ya toh? Ya, ada yang bilang kabur maki saja dulu. Jangan kabur. Hadapi apa yang kita ada masalah. Jangan kabur. Nah bilang hijrah beda. Beda hijrah, beda kabur. Kalau hijrah Nabi mempertahankan akidahnya di Mekah. Tapi karena dilarang sholat bahkan sampai dibunuh. Nabi pindah. Bukan kabur, pindah. Pindah dulu ke Madinah. Atur strategi, setelah kuat baru kembali ke Mekah. Itu namanya hijrah, bukan kabur. Kalau kabur lari dari tanggung jawab. Suami tak kabur ibu, mau ki? Enggak. Mau ki? Itu berarti kabur itu jelek. Hijrah. Kalau merantau menuntut ilmu bukan kabur. Itu namanya fisabilillah. Jihad. Itu jihad. Jihad itu ada 2 cara. Amwal, anfus. Harta dan jiwa. Bagaimana berbisnis dengan harta? Dapat untung. Tutuki toko kue sore. Alhamdulillah dapat ki untung 1.500.000. Pesuk memang ni sigak sedekah. Keluarin sedikit sedekahnya. Itulah yang disebut berjihad dengan harta. Tutup toko. Alhamdulillah ada untung. Untung kita cari. Hari itu kasihan pegawai yang tabrak mobil. Gara-gara itu nak cari nafkah bantu ki. Nak tabraki mobil. Sudah kasih belikan obat. Itulah yang disebut jihad fisabilillah dengan hartanya. Amwal, anfus.